nggak cuma dipakai di negeri kita sendiri. Ternyata gaungnya sudah sampai ke penjuru dunia loh. Betul sekali. Coba lihat di Arab Saudi, terutama saat musim haji dan juga umroh. Banyak pedagang di sana yang mahir berbahasa Indonesia karena melayani jemaah dan juga pekerja migran Indonesia. Bahkan di pasar-pasar, kalian dapat mendengar obrolan mereka dalam bahasa Indonesia. 200 murah. Ajuan Nabi, kurma Nabi. Halal. Berapa biji bang? Kita mau beli Itu 20.000, 20.000. 20.000. Apa? 50.000. 200 Jokowi, 200. Jokowi Resenda ganti Prabowo. 50.000. Dah. Ya Habib. Nih, siapa hendak buah jiton? Berapa tadi? 25 rial. 25 rial. Aku Berarti 100.000. Loh, kurang kah lagi? Di Paris dan di Thailand ada juga loh pedagang yang fasih berbahasa Indonesia. Jadi wajar saja kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa sehari-hari di komunitas mereka. Bahkan beberapa pedagang lokal pun sampai belajar bahasa Indonesia agar mereka bisa berkomunikasi dengan pelanggan dari Indonesia. Dan yang paling membanggakan, bahasa Indonesia merupakan jurusan favorit di kampus luar negeri, di mana bahasa Indonesia merupakan studi Asia Tenggara meliputi 6 negara lainnya seperti Laos, Myanmar, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan juga Thailand. Ini menjadi bukti kalau bahasa Indonesia memiliki nilai akademik dan juga diminati dunia. Bangga kan? Jadi, bahasa Indonesia itu bukan cuma alat komunikasi, akan tetapi jembatan, budaya, dan ekonomi yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Nah, mari kita simak tanggapan dari Dr. Andes Danang Susena Magister Humaniora mengenai penetapan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO dan pengaruhnya terhadap pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya di Universitas Widya Dharma Klaten. Halo Sobat Bahasa, kembali lagi bersama kami dalam sesi wawancara. Hari ini kami akan berbincang langsung bersama Dr. Andes Danang Susena Magister Humaniora selaku dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Widya Dharma Klaten yang akan memberikan pengalaman dan tanggapannya mengenai bahasa Indonesia. Selamat siang Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak dalam sesi wawancara pagi hari ini mengenai bahasa Indonesia. Baik, kemudian hal-hal yang ingin saya tanyakan Bapak. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa Indonesia, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang resmi menjadi bahasa UNESCO. Tentu pertama, alhamdulillah kita bersyukur bahwa bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa yang memiliki level internasional. Karena dengan level internasional, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang betul-betul dikenal di seluruh dunia, terutama dalam penyelenggaraan rapat-rapat di UNESCO serta penyelenggaraan dalam komunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa bangga tentu saja bagi kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita yang berkecimpung di bidang bahasa ya, itu merasa bangga dengan ditetapkannya bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO. Artinya bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa global, bahasa internasional yang tidak hanya dipakai oleh bangsa Indonesia, tapi juga dipakai oleh bangsa lain, terutama lagi orang bangsa ASEAN. Selain kita bersyukur, rasa bangga, tentu ada konsekuensi tanggung jawab yang harus kita pikul. Karena apa? Dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, bahasa UNESCO khususnya, ini menuntut
kepada kita sebagai penyelenggara dan sebagai komunitas bahasa Indonesia harus tetap konsekuen. Pertama, menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, konsekuen selalu menyerap dan memperbanyak perbendaharaan kata-kata bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia betul-betul diakui sebagai bahasa internasional sekaligus bahasa yang ilmiah. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan hal semacam itu, tentu kita harus selalu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia, terutama dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini secara otomatis kita menjaga kelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sekaligus sebagai bahasa internasional. Dan jangan lupa, rasa bangga ini perlu kita kembangkan, kita tanamkan sekaligus kita sosialisasikan kepada siswa bahwa ada tanggung jawab yang harus kita pikul sebagai komunitas bahasa Indonesia. Dan jangan lupa pula ada semacam filosofi, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, tapi jangan lupa ya bahwa kita harus melestarikan bahasa daerah. Jangan pula lupa kita meski belajar bahasa asing. Kedua bahasa ini akan menambah kesempurnaan bahasa Indonesia, terutama dalam rangka memperbanyak perbendaharaan kata-kata bahasa Indonesia, sehingga betul-betul dianggap sebagai bahasa yang internasional dan bahasa ilmiah, yaitu bahasa ilmu pengetahuan. Baik Bapak, kemudian bagaimana tanggapan Bapak mengenai pengakuannya? Jadi apa makna pengakuan ini bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kalangan akademisi, Bapak? Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa UNESCO itu memiliki legalitas. Satu, bahwa bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa internasional, dan dengan konsekuensi semua bangsa yang nanti sidang di UNESCO itu harus belajar bahasa Indonesia. Walaupun ketika rapat-rapat di PBB itu sudah ada transliterasi penerjemahan dari bahasa Indonesia, tapi alangkah baiknya kalau ada mengetahui secara langsung, masyarakat dunia itu mengetahui bahasa Indonesia. Nah, kedudukan yang kedua, ketika diangkat menjadi bahasa internasional, artinya bahwa bahasa Indonesia itu memiliki integritas dalam pengembangan budaya, pengembangan teknologi, karena UNESCO itu lebih berkecimpung di bidang budaya ya. Tentu saja bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi dalam pengembangan budaya internasional. Dan yang terakhir, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa UNESCO itu menuntut kepada khalayak, khususnya komunitas bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia itu selalu komunikasi dengan bahasa Indonesia, terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang bahasa, terutama bahasa Indonesia. Itu dituntut agar kedudukan bahasa Indonesia itu tetap eksis, tidak berubah, dan selalu digunakan dalam tingkat internasional. Caranya tentu saja kita harus mengembangkan bahasa Indonesia secara ilmiah, artinya bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, karena kita di bidang akademis, itu yang paling utama. Bagaimana caranya? Ya tentu saja kita bicara dengan bahasa yang baik dan benar, penambahan perbendaharaan kata, dan jangan pula harus dilatih dengan cara-cara menulis. Lalu dari penjelasan Bapak tadi, apakah terdapat pengaruhnya dalam program studi bahasa Indonesia, terutama di Universitas Widya Dharma? Sangat berpengaruh. Mengapa kok sangat berpengaruh? Karena alhamdulillah kita selalu dalam pelaksanaan progres belajar mengajar itu selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, ya kan? Dan salah satu mata kuliah kita, Perbanus itu sebetulnya salah satu bentuk totalitas kita
dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Mengapa? Karena kita dalam mata kuliah Perbanus itu kita belajar tentang bahasa Jawa, bahasa Minang, dan bahasa Melayu yang secara nasional 3 bahasa ini menjadi sumber pembenaran bahasa kata-kata bahasa Indonesia baku ya. Sehingga diperlukan kita harus memiliki kemampuan wawasan terutama terkait dengan 3 bahasa ini. Itu satu. Yang kedua, ketika kita dalam penulisan karya ilmiah di bidang akademis kita, itu ada tuntutan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu bahasa baku, bahasa denotatif ya. Dan kita, terutama di FKIP, itu sudah memiliki semacam pedoman penulisan skripsi karya ilmiah yang menuntut bahwa karya ilmiah harus mencerminkan sifat yang ilmiah. Nah, salah satu sifat yang ilmiah itu harus ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang denotatif. Itu sangat terkait, ada hubungannya dengan PPSI, FKIP, Unbida, dan ini akan menjadi menu kita setiap hari ya, jangan sampai lupa. Dan kita sudah mulai melakukan sosialisasi, bahkan sudah melakukan pelatihan ke berbagai prodi, bukan hanya di PPSI ya, di berbagai prodi dengan adanya mata kuliah bahasa Indonesia yang diutamakan menulis skripsi, menulis karya ilmiah. Dan dosen bahasa Indonesia yang di Unbida ini dituntut bagaimana mahasiswa itu diberi bekal dan dibimbing menulis karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang denotatif, bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya, apakah ada langkah-langkah konkret dari Prodi untuk menyambut momen ini, Pak? Oh, jelas sudah ada. Ya salah satu yang sudah Bapak omongkan tadi, bahwa Unbida itu memberikan tanggung jawab kepada Prodi PPSI untuk mengelola, menyelenggarakan pengajaran mata kuliah bahasa Indonesia di seluruh Unbida. Dan kita sudah menyamakan RPS-nya agar setiap pengajar bahasa Indonesia di Unbida ini betul-betul memiliki visi misi yang sama, terutama dalam rangka membimbing mahasiswa. Pertama, berbicara, dan yang kedua otomatis untuk menulis, terutama menulis skripsi karya ilmiah ya, dengan berdasarkan kalau orang dulu menyebutkan EYD itu harus betul-betul dimiliki oleh semua mahasiswa, bukan hanya PPSI tapi seluruh mahasiswa di Unbida, karena memang persyaratan skripsi karya ilmiah itu, dan itu sudah nyata ya, sudah diselenggarakan, progres itu sudah dilakukan, bahkan setiap semester sudah dilakukan. Bapak pun juga mengajar bahasa Indonesia, terutama di sipil dan di Ilkom, itu membimbing mahasiswa menulis karya ilmiah menggunakan bahasa yang denotatif, bahasa Indonesia yang baku. Ini contoh konkret. Dan contoh yang lain, kita kadang-kala menyelenggarakan lomba penulisan karya ilmiah, dan ini adalah bukti bahwa kita konsekuen dengan tanggung jawab kita mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang ilmiah, bahasa Indonesia ilmu pengetahuan, terus semacam itu. Baik, terima kasih Bapak atas pengalaman, tanggapan, dan juga inspirasinya mengenai bahasa Indonesia. Terima kasih. Satu lagi, ada hal yang perlu Bapak sampaikan, terutama bagi semua mahasiswa ya, terutama di PPSI. Kita harus betul-betul memiliki komitmen mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran sekaligus dalam proses berbicara, proses komunikasi. Usahakan betul menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semacam itu. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan, pandangan, dan juga inspirasinya pada wawancara yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.
Tadi kita sudah lihat betapa kerennya bahasa Indonesia. Nah, kamu mau jadi bagian dari gerakan memajukan bahasa kita? Kalau iya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Widya Dharma Klaten adalah pilihan yang tepat untukmu. Di sini, kami nggak cuma belajar teori, tapi juga praktek langsung. Nah, di sini kamu akan diasah menjadi calon pendidik yang inovatif dan siap menginspirasi generasi muda. Kamu juga akan belajar kurikulum terbaru, metode mengajar yang asik, sampai cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Lulus dari sini, peluang kerja kamu luas banget loh. Kamu bisa menjadi guru bahasa Indonesia yang profesional, penulis, jurnalis, editor, bahkan menjadi pengembang konten digital. Pokoknya prospeknya cerah. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Widya Dharma Klaten. Jadilah agen perubahan untuk bahasa kebanggaan kita, bahasa Indonesia.